Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25 saja yang bakal kita baca. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat 25. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 21, jemaat menjawab ayat 22, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 25. Lalu Adonai Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Adonai Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memulai ini, hidup tentang rumah tangga, hubungan suami istri. Yang pertama adalah realita kehidupan. Hidup yang sebenarnya itu adalah dalam rumah tangga. Itu hidup. Kita percaya tadi pagi, dari pagi, siang, bagaimana kita hidup yang diubah oleh Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan Yesus yang diinginkan oleh Yesus. Seperti itu. Saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Apa yang punya tujuan, rencana. Tuhan itu punya rencana, punya kehendak. Menciptakan kita. Juga Tuhan punya rencana, punya keinginan, punya kehendak. Ya, karena itu kita harus sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, maka kita disebut dosa. Disebut dosa. Saya ke belakang dulu. Kata dosa itu macam-macam. Ada adekia. Adekia itu kejahatan. Asebia, kejahatan dalam hati. Kedurhakaan itu asebia. Parabasis, pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Ya, perintah-perintah Tuhan itu parabasis. Tapi yang keempat, hamartia, tidak mencapai sasaran. Kalau tidak mencapai sasaran, artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu dosa. Mungkin kita sudah tidak lagi adekia, asebia, parabasis. Tapi kita jangan-jangan hidup kita ini tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan realnya keinginan Tuhan itu ada dalam kehidupan rumah tangga. Itu praktek nyata. Ya, praktek nyata. Sebab ada keinginan, kembali lagi di sini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi, oh ini rencananya, menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa. Ya, serupa, menjadi serupa. Kata Ibraninya, kata Yunaninya bagus sekali, menjadi serupa dikatakan sumor paus. Kata ini mengandung menjadi serupa. Ya, menjadi serupa. Jadi bukan mirip, tapi menjadi serupa. Kita jangan mirip, kita harus betul-betul serupa. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita menjadi serupa dengan Yesus dalam segala kehidupan kita, itulah kehendak dan keinginan Tuhan. Apakah kita sudah mengikuti kehendak dan keinginan Tuhan? Itulah yang disebut hamartia, tidak sesuai dengan keinginan Dia. Ya,
Nah, karena itu kita lihat di sini. Serupa dengan gambar, supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Yang sulung maksudnya teladan, role model kita. Kita harus seperti Yesus, meniru Yesus. Ya, meniru Yesus. Bukan mendekati, betul-betul serupa dengan Yesus. Saya ingin lanjutkan sekarang ini. Tuhan itu punya kehendak dalam kehidupan manusia luar biasa, termasuk dalam pernikahan. Rumah tangga. Pernikahan, ya, perkawinan itu bukan hasil budaya manusia yang makin lama makin tinggi, bukan. Dari semula, sebelum manusia punya budaya, Tuhan sudah punya rencana. Manusia ini harus berumah tangga lewat pernikahan dan perkawinan. Itu di situ. Karenanya kalau kita lihat di sini, kita kembali dulu ke atas, ya. Kejadian pasal 2 ayat 18, Kejadian pasal 2 ayat 18. Adonai Tuhan berfirman, tidak baik. Saudara perhatikan, tidak baik. Berarti harus yang baik. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya, artinya untuk menunjukkan begitu tegasnya konsep Tuhan tentang rumah tangga. Jadi dengan demikian aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Jadi saudara perhatikan yang sepadan. Ya, sepadan itu Negeb. Negeb. Ya, Negeb itu artinya pasangan yang tepat. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Saudara beri sendal, ya pasti ada kanan ada kiri. Tapi itu pasangannya. Ya, pasangannya. Coba kalau kiri semua. Atau kanan semua. Jadi jangan saudara pikir punya istri itu nurut semuanya. Itu berarti bukan pasangan, itu kiri semua. Atau kanan semua. Memang suami istri itu harus ada perbedaan. Tapi perbedaan tetap dia sebagai satu pasang. Itu maksudnya. Jadi jangan saudara pikir Negeb itu ya sepadan yang betul-betul sama. Ya nurut terus tidak cerewet. Cari orang bisu. Nah, dia pasti tidak cerewet. Paling ya sudah. Oh gitu ya sudah. Tapi hati-hati kalau orang bisu ngamuk. Saudara ya. Jadi disitulah yang sepadan. Jangan lupa. Dia bicara dengan manusia, dengan Adam itu. Aku berikan itu sepadan dengan engkau. Nanti dikasih contoh. Ya. Aku menjadikan apa? Penolong. Yang sepadan ini sebagai penolong. Saudara, kata penolong ini dalam bahasa Indonesia terlalu ringan. Ya, kadang-kadang agak mirip ban serep. Ya, diperlukan baru dipakai, tidak diperlukan masuk kotak. Itu namanya kotak pertolongan, ya. Penolong di sini bahasa Ibraninya Ezer. Saya ucapkan dengan spell yang pelan supaya saudara bisa mencatatnya. Ezer, penolong, ya artinya yang memang betul-betul diandalkan. Tanpa itu tidak berkutik. Itu penting sekali. Nanti ingat, tanpa itu tidak berkutik. Jadi dengan kata lain dia sangat membutuhkan. Ya, jadi sekali lagi istri itu adalah penolong. Sekali lagi, istri itu apa? Istri itu apa? Apa? Saya dengar parongrong. Loh, dia penolong bukan perongrong. Itu penting, tolong ingat, ini nanti nyambung ayat-ayatnya. Dia nyambung. Bagaimana cari istri yang penolong bukan perongrong? Bahasa Ibraninya apa tadi? Ezer. Apa? Apa? Kok saya dengar herder? Ezer. Bukan apa? Herder.
Oh, banyak istri jadi herder. Oh, lebih dahsyat lagi Doberman. Oh, bahaya saudara ya. Istri itu Ezer. Ezer itu penolong yang memang diandalkan. Sangat. Bukan hanya pada waktu diperlukan. Dari semula dia harus didampingi. Karena itu dia diambil dari tulang rusuk. Waktu diambil dari tulang rusuk berarti apa? Ada yang kurang. Nah itu sambungannya di situ. Ada yang kurang. Tapi kadang-kadang laki-laki merasa jagoan, merasa ambil keputusan sendiri, itu tidak perlu berbicara dengan istri, berunding dengan istri, apalagi urusan bisnis, kau tidak perlu tahu, apalagi kau rada bodoh. Ya, itu. Kau tidak mengerti liku-liku, dia tidak menyadari bahwa tulang rusuknya sudah hilang. Kenapa dia tidak menyadari? Nanti ayatnya berkata, ditutupin dengan daging, jadi dia tidak tahu. Jadi dia rasa sombong sendiri. Nah ini, jadi ada maksud Tuhan. Ya, kita lanjutkan sekarang ini. Ya, dari ayat 18 tadi. Perhatikan saudara, ya, luar biasa manusia itu. Ya, dikatakan dengan jelas sekali. Dan ketika dia membuat manusia itu, ya, kembali lagi, ya, dari pasal 2 ayat 7, sekarang pasal 2 ayat 8. Pasal 2 ayat 8. Rencana Tuhan dalam suami istri, dalam rumah tangga. Selanjutnya Adonai Tuhan membuat taman di Eden. Taman, saudara, bukan kebun, bukan tempat sampah, bukan ladang, tapi taman. Saudara bayangkan sebuah taman nyaman tidak? Oh, jadi Tuhan buat disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Tuhan itu dalam merencanakan kehidupan suami istri, pernikahan itu rencananya sangat-sangat bahagia. Eden. Apa? Yang jelas. Kok saya dengar Edan? Saudara ya, kenapa Taman Eden berubah jadi taman? Kita mau rubah. Kalau keadaan rumah tanggamu seperti ini, sore hari ini, Yesus sanggup rubah Edan jadi Eden. Amin saudara, beri kemuliaan bagi dia. Dia sanggup. Tapi realitanya memang betul-betul berumah tangga itu kadang-kadang bisa membuat kita gila. Gila loh kalau dirongrong terus. Aduh. Dari luar, dari dalam, segala macam ya. Itu betul-betul. Makanya kadang-kadang pernah enggak rasa. Ya ibu juga kalau punya suami. Ya seenaknya ini. Rasanya betul-betul tinggal di rumah sakit jiwa kan. Ya saudara ya. Rasa hampir gila. Pernah enggak rasa jangan-jangan saya sudah gila? Pernah enggak? Ayo pernah enggak? Jangan-jangan saya sudah gila? Pernah enggak? Ya kalau pernah itu berarti belum gila. Tapi kalau tidak pernah, itu sudah gila. Kenapa? Karena orang gila tidak pernah sadar dirinya. Oh itu bahaya saudara. Tapi kalau orang merasa aku hampir gila, itu dia sadar. Itu dia gila. Jadi kadang-kadang aduh masalah ini begitu berat. Kadang-kadang suami punya masalah tidak terungkap dengan istri. Saking beratnya tidak bisa diomongkan. Dia tanggung sendiri, pendam sendiri. Nanti meledaknya lain. Ya, mulai garang dan marah. Istri juga begitu. Tidak terungkapkan dengan suami, tekanannya segalanya tidak terungkapkan. Muncul jerawat. Dari situ saudara. Dia dibuatkan di Taman Eden. Kita langsung masuk. Kita langsung masuk ayat 21. Masuk kepada ayat 21. Lalu Adonai Tuhan membuat manusia itu apa? Ketika ia tidur, Adonai Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kenapa Tuhan ketika mengambil rusuk Adam, ya Adam disuruh tidur? Kenapa? Ayo.
Tardema, lelap. Ada orang berkata, oh dia perlu dibius. Itu Tuhan loh. Tidak perlu bius. Tuhan sanggup ambil tanpa rasa sakit. Itu di sorga. Mana ada rasa sakit. Dia sanggup. Tapi kenapa Adam disuruh tidur? Pertama. Ya, saudara perhatikan. Ini ayat. Jangan saudara pikir. Kalau baca ayat tidur. Oh ya sudah tidur gitu saudara ya. Lalu saudara mikir sendiri. Tuhan itu punya maksud. Adam itu ciptaan pertama. Makanya kalau saudara baca tadi dari ayat 19, 20, ya saudara perhatikan di situ Adam itu menciptakan segala sesuatu. Oh dia menjadi kepala, dia punya pengetahuan dahsyat, seluruh makhluk ya dinamain oleh dia. Waduh, otaknya, memorinya dahsyat saudara. Ya, hebat kekuatannya. Coba bayangkan, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu di sini. Ayat yang ke-19. Lalu Adonai Tuhan membentuk dari segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana, tolong sambung. Ia menamai dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Bayangkan. Saya nama burung aja enggak semua tahu saudara ya. Gitu kadang-kadang. Tapi lama-lama tahu kalau belajar terus. Tapi lupa. Jangankan nama burung. Avenger saja tahu saya. Ya, dari cucu belajarnya. Oh, dia bilang ini Iron Man. Ini Black Panther. Ini Nebula. Oh tahu gitu. Jadi belajar dari dia. Nah Adam coba. Sudah tahu semua? Coba ayo jujur. Maha tahu, semua tahu. Hebat kan Adam? Ciptaan pertama. Lalu nyusul ciptaan kedua. Ayo, apa yang dilakukan? Aku pasti tahu kan gitu. Siapakah kamu? Sengaja disuruh tidur supaya tidak tahu. Supaya Adam tidak berkuasa sewenang-wenang terhadap pasangannya. Wanita tetap menjadi sosok misterius. Misterius. Gak ngerti kita tentang wanita. Ayo suami-suami, berapa tahun engkau menikah? Engkau mengerti pas tentang istrimu? Gak ngerti. Saya 52 tahun menikah. Kadang-kadang masih tetap gak ngerti juga. Dulu kalau dia agak marah-marah, saya pikir sedang datang bulan. Sudah tua begini datang apa lagi saudara? Tetap menjadi sosok yang misterius. Untuk misterius itu kita perlu memahaminya, mempelajarinya, mendalaminya. Di situ hubungan suami istri. Ya. Kita tidak merasa sok tahu. Karena itu disuruh tidur. Kau tidak boleh berkuasa. Kau tidak pernah harus merasa lebih tahu dari dia. Tidak. Kau tidur. Tidur nyenyak-nyenyak dia saudara ya. Jadi betul-betul tardema. Saya sedang mikir Alkitab ini diterjemahkan ke bahasa Palembang. Itu bagaimana kalau bahasa Palembangnya? Itu. Tapi saya takut tidak serius dia kalau ditulis bahasa Palembang. Ya, agak ucak-ucak sedikit ya. Gitu saudara. Ya sudah sampai di situ dulu ya. Jadi dia dibuat tidur. Sekali lagi kita baca ya. Manusia itu apa? Tidurnya. Begitu bangun sudah tersedia. Saudara, wah luar biasa. Ajaib Tuhan menyediakan segala sesuatu. Bangun sudah punya pasangan. Bangun. Nah saudara, ini penting. Bapak-bapak, pemuda yang belum menikah, carilah istri yang membuat engkau tidur nyenyak. Jangan cari istri yang membuat engkau tidak bisa tidur. Itu. Amin. Tardema, tidur nyenyak. Karena itu saudara, laki-laki, suami-suami mau memahami istrimu.
Harus penuh kesabaran, ketelitian, rasa ingin tahu, mempelajari. Kadang-kadang istri kita menjadi objek kuman, virus. Hati-hati mempelajari dia, saudara. Bisa ketularan gitu ya. Kadang-kadang kita mempelajari dia sebagai harta karun. Kadang-kadang kita mempelajari dia seperti putri salju. Oh ya, yang tinggal di menara. Kadang-kadang, seninya luar biasa. Dan seni ini sampai mati baru tamat. Ya. Begitu mati aku ngerti siapa istriku. Ayo kan? Ayo, duda-duda begitu kehilangan istri, tahu rasanya memang dialah satu-satunya yang mengerti aku. Dia ganti lagi dari nol lagi, belajar lagi, capek loh saudara. Lebih baik menduda selamanya, capek dari nol lagi. Yang ini aja udah capeknya luar biasa. Belajar yang baru lagi, ketemu milenial, tambah susah lagi. Ya, jadi jangan terpikat, Sekarang ini godaan itu banyak. Kalau saya pergi ke mall, jalan-jalan gitu, itu. Yang menjual itu nyapa saya, udah tahu Yai ini. Ya, tapi dipanggilnya apa? Koko. Langsung berbunga-bunga. Dari nggak beli jadi beli. Koko. Waduh. Ini Koko. Tapi kalau ngaca malu. Koko encik-encik. Nah di situ. Jadi kita perlu mempelajari terus menerus. Saya kalau ke mall itu paling mesra dengan istri saya. Saya gandeng terus. Supaya dia tidak mampir kemana-mana. Iya. Itu trik suami. Kalau engkau mulai masuk mall, genggam tangan istrimu erat-erat. Seperti mesra. Kalau paksa, ayo sini. Nah, sudah sampai di situ dulu. Ya, dia dibuat tidurnya nyenyak. Lalu dikatakan sini, mari kita lihat ayat 22. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Adonai Tuhan dari manusia itu, tolong sambung. Apa? Nanti dulu. Dibangunnyalah. Siapa yang membangunnya? Bukan hanya diciptakan, tapi yang cocok buatmu. Cocok, dia tahu. Yang pesek ini cocok buatmu. Dia tahu. Dibangunnya. Nah itu yang penting sekali. Bahwa dia memang disiapkan, disediakan sebagai penolong yang sepadan. Karena dia dibangun oleh Tuhan. Amin. Coba, dibangunnya lah apa? Saya hanya dengar ibu-ibu ngomong ini. Bapak-bapak suaranya apa? Dibangunnya lah apa? Apa Pak? Jadi jatahmu seorang, bukan beberapa orang. Jangan nambahin ayat. Jangan nambahin ayat kan? Seorang. Apa di situ tulis beberapa orang? Hana, Marta, Esther. Enggak, saudara. Hana ya Hana, Esther ya Esther. Gitu. Lalu, mulai nyambung lagi saudara.
Udah ngerti kan? Dibawanya lah seorang. Bapak-bapak, jatah kita berapa? Ya cukup seorang. Kasihan yang lain belum dapat. Banyak bujang tua jadi kasihan ya. Sudahlah, jangan diserobot terus. Lalu, tolong sambung. Lalu apa? Oh, ini betul. Jodoh di tangan tuh Tuhan. Harus dibawa Tuhan. Ya, jangan dibawa dukun. Saudara harus dibawanya lah. Kemana dibawanya lah? Ya, jadi perempuan itu dibawa Tuhan kepada laki-laki, Adam pada suami. Siapa yang bawa? Tuhan. Siapa yang bawa? Berarti mertuamu itu Tuhan. Ketika engkau menikah, engkau tanggung jawab dengan Tuhan. Tuhan yang bawa. Oh, hati-hati loh. Dibawa oleh Tuhan. Makanya sampai hari ini tradisi gereja selalu orang tuanya bawa dia. Baru dipertemukan. Jadi ingat ya, dibawanya, huruf besar loh. Ya, Tuhan yang bawa. Ya, bapak-bapak. Jadi satu saat di hari nanti kita tanggung jawab. Gimana kau perlakukan perempuan ini. Oh. Berat. Belum lagi yang lain. Ini saja pasangan hidup kita. Dibawanya lah. Kalau enggak sanggup. Jombloklah seumur hidup. Ya, daripada ya tanggung kecelakaan. Ya, maju enggak bisa, mundur enggak bisa. Ya, sana enggak bisa, ganti enggak bisa. Kan jatahnya seorang tadi. Dibawanya lah kepada manusia itu. Tolong ingat, yang bawa jodoh kita adalah Tuhan. Yang bawa pasangan kita adalah Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada. Kalau mertua mudah dikibuli, tapi Tuhan tidak bisa dikibuli. Dia tahu rasa sakit, dia tahu engkau menyakiti. Oh, dia tahu, maha tahu, sangat tahu. Ya, hati-hati, jangan pura-pura tidak tahu. Itu dia sangat tahu. Lanjut ayat 23. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia apa? Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamain perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, dia berkata, kenapa dia berkata tulang dari tulangku? Ya, tulang itu kekuatan. Tulang, bukan tulang dari Sumatera Utara, bukan saudara. Tulang itu kekuatan. Kekuatan dia. Coba perhatikan saudara, ya. Coba. Ya, tulang dari tulangku. Berarti tulang kekuatan dia adalah kekuatanku. Aku harus kuat. Punya kekuatan yang bersama. Punya pondasi yang bersama. Daging, perasaan. Perasaannya yang sama. Itu penting sekali. Ya, jadi apa yang kita rasakan, ya, yang dia rasakan kita turut merasakan. Itu penting. Jadi jangan ada alasan. Ya, walaupun ada undang-undang yang baru gitu. Apa? Memperkosa istrimu 5 tahun, selingkuh 6 bulan. Iya, coba pilih mana yang enak. Selingkuh aja 6 bulan saudara ya. Maksa istri 5 tahun. Ya sudahlah, itu urusan dialah dari sana saudara ya. Jadi itu yang dinamakan satu perasaan. Dan ini sulit sekali. Kita sering mengandalkan perasaan kita sendiri. Kita ingin dihormati, ingin betul-betul dimengerti. Ya, enggak. Ini tanggung jawab kita. Jadi saudara pikir pernikahan itu mudah? Enggak. Berat, susah. Makanya saya setiap memberkati orang menikah, selesai pemberkatan, salaman, saya tidak pernah mengucapkan selamat berbahagia. Tidak pernah. Selamat memasuki pertempuran yang sebenarnya. Iya, cinta itu hanya pemacu saja. Saudara, tapi yang selanjutnya di sana tanggung jawab.
berat, tanggung jawab lama, cinta sebentar. Itu cinta itu hanya PDKT aja, pendekatan. Ya itu, getaran-getaran itu sementara. Ya gitu. Waduh, berusaha sekali mau cium dia. Oh, cium sana, cium sini. Kalau sudah menikah lama, ciumnya, cium sana, cium sini. Jujur bapak-bapak, ada rasa apa? Enggak rasa apa-apa, hanya kewajiban saja. Rasa. Ya, itu kan bapak-bapak. Ya, tolong ibu-ibu tutup telinganya, ini rahasia kami. Ya gitu. Ya, perasaannya beda. Jadi karena itu harus mengandalkan cinta, harus mengandalkan tanggung jawab. Karena itu, ya, istri-istri cari calon suami, lihat dulu bukan cintanya, tapi apa? Tanggung jawabnya. Jangan mau ketipu. Kalau ada laki-laki bilang, "Dek, mau enggak kau dari nol?" Itu pasti penjaga pom bensin. Loh ya kan, penjaga pom bensin selalu berkata, "Pak, dari nol." Gitu. Jangan mau. Yang harus dilihat memang dia tidak mendadak kaya, dia harus kaya, dia segala macam. Tapi lihat dia punya tanggung jawab. Itu penting sekali. Saudara, tanggung jawab itu paling berat. Dan engkau harus meneliti rasa tanggung jawabnya. Di mana? Ya, jangan hanya dilihat yang pertama saja. Oh, kalau pertama nyebrang aja di tuntut. Kalau sudah kawin kayak bebek. Saudara, enggak lagi dituntun, saudara ya. Itu. Sabar gitu kalau sedang jemput dia belum nikah. Ya, walaupun kita orang Indonesia sok Hollywood, pakai buka pintu untuk dia dulu. Apalagi diliatin mertua, aduh, masuk dia dulu, tutup gitu. Baru kita masuk, setir. Sudah menikah, tenten, cepat dikit. Dia baru make up separuh. Sampai alat make upnya dibawa ke mobil. Makanya di mobil banyak wanita-wanita yang suaminya nggak ditutupin lagi pintunya. Waktu masuk itu sudah rada jalan tuh. Sudah rada jalan. Kayak angkot aja deh saudara. Gitu, bayangkan. Ya. Di mana tanggung jawabnya? Gitu. Apa salahnya sih? Enggak terlambat beberapa menit sih. Ya, ini enggak langsung. Oh, ayo cepat dikit. Masuk. Langsung tutup pintu. Cepat sedang jalan. Gitu. Padahal rok istrinya separuh masih di luar. Jadi saya lihat di mobil itu banyak yang roknya kibar-kibar. Kasihan. Saudara, ini bukan bicara cinta, ini bicara tanggung jawab. Itu penting sekali dan itu bisa dilihat. Ya, jadi sekali lagi itu harus punya tanggung jawab. Kita benar-benar melihatnya. Belum terlambat untuk memperbaiki. Belum terlambat. Bukan kekuatan kita, Yesus yang berikan kesanggupan itu. Amin. Yesus sanggup berubah. Sanggup berubah. Kita lanjutkan tadi, ayat tadi ya. Kita masuk pada ayat ini. Ya, kita lihat di situ. Ya, setelah tulang. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, tolong sambung. Jangan salah ngerti dengan ayat ini. Saya ingin menjelaskan. Banyak orang salah ngerti. Kalau kita sudah menikah, kita tidak perlu lagi punya tanggung jawab dengan orang tua. Itu keliru. Yang dimaksudkan di sini bukan itu, meninggalkan di situ bukan berarti tidak memperdulikan, tidak memperhatikan. Artinya begini. Waktu kita dilahirkan kan dari ibu bapak kita. Ibu bapak kita membangun pondasinya.
Ya, suami sebagai istri. Kita lahir dari kedua pondasi orang tua ini. Lalu ketika kita menikah, kita tidak boleh andalkan lagi pondasi orang tua ini karena kita harus membangun pondasi kita sendiri. Itu maksud ayat ini. Bukan ada ayatnya mah. Ya, ini pokoknya sudah tinggalkan, ya sudah tinggalkan. Ada tanggung jawab. Itu bukan itu, jangan salah ayat ini. Ya, jadi dia meninggalkan ayah dan ibunya, tidak lagi mengandalkan ya, pondasi kekuatan orang tuanya. Dia harus bangun sendiri. Karena itu susah payah apapun jangan ngadu. Telan sendiri. Jangan bawa-bawa. Apalagi sampai dipasang di status Facebook. Ini betul-betul buyan orang ini. Saudara, ya iya masa dipasang begitu, ada sedikit pakai bahasa sindiran sedikit. Nyindir suami, tidak bisa ngomong langsung masuk Facebook. Saya sering baca itu loh. Sering baca itu. Gitu. Coba saudara masuk di situ. Dan dia senang. Tak sahabat-sahabatnya dari Facebook like. Berapa like. Dia senang. Maksudnya like itu apa? Syukur. Syukurlah kau. Gitu. Mulai sekarang. Jangan masukkan rumah tanggamu, urusanmu. Ya, orang tuamu sendiri tidak boleh tahu. Ya, harus betul-betul dapat menyelesaikan berdua, pondasi berdua. Amin. Jangan sedikit-sedikit ngadu. Gitu. Kalau istri tidak bisa masak, ya, masukkan sekolah masak. Loh iya, jangan ngeluh. Jangan ingat orang tua. Kau ini tidak pintar masak seperti ibu saya. Waduh, istrinya tersinggung kan? Ya, lalu istrinya jawab, kenapa tidak kawin dengan ibumu? Pas ibunya ada di rumah. Ini mantu model apa katanya? Aku suruh kawin dengan, wah mulai ribut, berantem. Saudara, lalu ya bersatu dengan istrinya. Coba apa? Bersatu dengan istrinya. Perlu bersatu dengan istrinya, itu perjuangan, itu proses. Dua pribadi bersatu begitu saja nggak bisa. Kita dilahirkan, dididik, budaya, orang tua sangat beda kan? Kita tidak kawin dengan saudara. Kita menikah dengan perempuan yang lain. Ya, cara famili dia berbeda dengan kita. Ulah kita bersatu, berarti kita harus meninggalkan semuanya, kita bersatu. Saudara mau bersatu? Mau bersatu? Aminnya kecil, mau bersatu? Berarti pertahankan terus. Apapun kejadiannya jangan sampai berpisah. Bersatu. Bukan berpisah. Bersatu. Baca ini yang jelas. Ya, sehingga apa? Keduanya menjadi apa? Untuk menjadi satu. Proses lagi. Luar biasa. Saling mempelajari, bukan saling trik, bukan saling caci, bukan, saling memahami, mempelajari. Makanya saya selalu anjurkan, saudara saya rumah tangga pendeta, istri saya pendeta, sama-sama pendeta ini, bisa perang ayat. Saudara, ya, sama-sama pendeta, sama-sama pengkhotbah. Bisa saling nyindir. Ya kan bisa, sumpamanya bisa. Tapi saudara, apa tidak pernah bertengkar? Bertengkar. Ribut. Makin tua makin ribut. Saudara. Sebab kadang-kadang saya bilang, "Mah, nasi goreng aja. Pelan-pelan mesra nasi goreng." Istri saya bilang, "Apa-apa?" Maklumlah tua nggak denger. Nasi goreng. Gitu. Bukan tidak mesra. Ya,
faktor U. Nah, itu saudara. Jadi dari situ. Karena itu kalau bertengkar saya kasih 2 resep. Satu pertama kalau bertengkar harus pakai judul. Pakai judul. Selamat kalau engkau pakai judul. Ya pulang dari sini saya anjurkan beli papan tulis yang putih itu. Whiteboard, beli spidol. Taruh situ ya kosong dulu. Kalau mulai ribut tanya, Pak judulnya apa? Gitu, mulai kasih judul. Ya, jangan keluar dari judul. Itu yang membuat sakit hati, perpecahan, dendam. Karena keluar dari judul. Kalau selagi dalam judul, oh selamat. Judulnya hari ini mah sayurmu keasinan. Oh, kenapa sayur asin? Buka YouTube, apa sebab asin? Menurut YouTube begini mah. Oh ya, asin karena garam. Kenapa garam asin? Gitu. Oh iya. Jangan keluar judul. Pokoknya putar-putar situ aja. Ya, saya percaya selamat. Selamat. Amin. Coba mulai malam hari ini. Ya, beli papan tulis. Bener-beneran ini. Beli. Ya, kasih judulnya. Jadi anak-anak kita lihat. Oh judul hari ini ya Pak. Gitu. Jadi dia belajar kan nanti. Orang tuaku kalau bertengkar tidak pernah keluar dari judul. Oh memang itulah pertengkaran orang yang akademis. Oh luar biasa saudara. Yang kedua. Atur jadwal. Pakai jadwal. Atur. Seminggu ada 7 hari kan? Ya, jadi Senin suami boleh marah, istri diam. Karena bukan waktumu. Biar suami ngoceh terus, jangan dijawab. Ya, nanti Selasa istri, suami diam. Nah, giliran Selasa suami diam aja, aku hadari Rabu kok. Ya, gitu. Jadi pakai jadwal. Jadi kalau panas sama panas, bertengkar sama bertengkar, kalau pakai jadwal, tidak waktu bersamaan, aman. Aman. Senin suami, Selasa istri. Rabu suami, Kamis istri. Jumat suami, Sabtu istri. Sabtu paling repot, anak kumpul semua kan. Gitu, jadi suami. Tinggal sisa hari Minggu. Serahkan pendeta marah-marah. Kalian berdua dengar, duduk. Ya, dia lagi marah-marah tuh Pak Sabta. Saudara ya, itu jatah pendeta. Jadi saya gunakan betul jatah ini hari ini. Saudara, ya gitu. Jadi adil kan? 3 hari Minggu pendeta gereja. Itu. Amin saudara. Jadi pakai jadwal. Mulailah atur malam ini ngomong-ngomong. Gitu, atur-atur aja. Ngomong-ngomong sambil mau tidur. Pak pendeta tadi ngomong kita harus pakai jadwal Pak. Supaya aman gitu. Pakai jadwal apa? Ya, pakai jadwal. Ya, aman pakai jadwal. Karena kita orang modern, milenial. Gitu ya, kita pakai jadwal. Selamat saudara. Selamat. Yang menyelamatkan rumah tangga, hubungan kita, harmonisnya tidak, ya itu kita. Kita harus punya usaha sendiri. Amin? Loh iya. Harus panggil yang mesra. Amin? Loh iya. Kan bukankah dulu waktu pacaran engkau harum sekali. Deodoran, parfum, ya enggak kebeli yang mahal, yang KW, tambahan. Iya saudara, pakai parfum itu kalau wanita itu, ya mestinya cukup seret, ini enggak, seret. Sampai ujung rok pun saya pikir siapa yang mau cium di situ ya.
Maksudnya supaya kalau roknya berkibar, harumnya, oh, gitu. Bagus sekali. Dia ini harum nian. Ya, terbayang harumnya dia itu. Tapi kalau sudah menikah, bau balsam. Minyak angin. Saudara, iya. Kalau belum menikah, penampilannya luar biasa. Sudah menikah, tidur di sebelah pakai masker. Suami bilang, kuntilanak mana? Dia itu enggak mau ngomong aja. Aku menyambung lidah ngomongnya. Iya. Saudara, di rumah enggak ada rapinya. Ya, pasang yang apa bulat-bulat itu. Oh, semua. Gitu. Itu sampai kececeran kemana-mana, saudara. Di kamar mandi ada, di dapur ada semua. Sampai ada semua, saudara. Nah, ini penting. Kita celah, jangan buat celah kecil. Harmonisasi itu, ya romantis itu harus kita buat. Amin. Buat supaya suamimu, ya saudara, dia tidak kepada yang lain karena engkau sudah lengkap segalanya. Nah, kalau suami jalan, kan mata istri lebih awas. Kalau dia mulai lirik gitu. Ada yang pakai bikini, dia lirik gitu. Besok engkau beli bikini. Ya, pakai. Ya, biar nenek-nenek asal di rumah pakai aja. Pasti yang dimarahin cucunya marah gitu. Ya, ini, Nyai kok ini apa katanya. Gitu ya, tapi tidak apa-apa. Pakai. Amin, saudara. Pakai. Supaya dia tidak lirik lagi. Nah, jangan lirik yang lain. Ini nih, aku sudah beli begini. Nah. Gitu. Dia kan gitu. Kan takut ketahuan istrinya, kan jadi lihat sepintas saja. Padahal ini yang sana lihat lagi. Ya, itu. Saudara, di Jakarta ada sidang sinode. Dulu ini, udah lama sekali. Waktu PRJ ada di Taman Ria, di Monas. Belum pindah ke Kemayoran, belum pindah ke Kemayoran, masih di situ. Jadi satu hari sidang sinode pendeta-pendeta ini, ini pendeta-pendeta gereja yang sangat rohani. Ya, kasih waktu satu malam buat relax di Taman Raya Jakarta, PRJ. Sudah lihat, jalan semua. Waktu jalan lihat pameran mobil kan. Yang namanya wanita pameran mobil itu paling seksi-seksi kan. Saudara, begitu lihat, darah Yesus. Ya, darah Yesus. Darah Yesus. Tapi lihat terus, darah Yesus. Kalau darah Yesus sekali lihat sudah. Ini darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Makanya jangan sok rohani, saudara. Ya lah, iya biasa-biasa aja lah. Segitu, ya sudah. Ya, pergi, ya kemana kita cari. Ini bikini cocok buat istriku, nah, gitu. Mah pakai yang ini mah, agak menerawang. Gitu. Kan di rumah sendiri. Apa-apa, asal jangan keluar. Kalau keluar masalah. Selagi dalam rumah tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Amin. Ini saya kasih contoh bahwa harmonisasi itu kita sendiri yang mengusahakannya. Saya tahu ibu-ibu, bapak-bapak lebih tahu
Apa kira-kira suamimu, apa kira-kira istrimu. Apa yang menyenangkan dia, ayo buat. Amin. Oh iya, itu penting sekali. Ya, istri saya itu pintar masak. Sangat pintar. Makanan enak di luar dia rasa, nanti di rumah dia buat lebih enak dari restoran. Itu cara suami bijaksana. Jangan ngomong, "Oi, lemak nian yang di sana itu." Dah boleh. Kau ini lebih lemak nian, oi. Kalau kau buka restoran laris. Aku yang pertama makan terus-terusan. Gitu. Itu bijaksana. Gitu. Jangan muji orang di depan istri. Pujilah istri. Pasti. Setelah engkau puji, langsung dia tanya, "Pak, besok mau makan apa?" Oh, langsung makan apa? Oh, pindang baiklah. Istri saya orang Sunda, tapi seluruh makanan Palembang dia pintar masak. Dia masak semua. Hebat enggak? Ya. Saya kalau di luar jarang sekali ke restoran Sunda. Enggak. Istri saya orang Sunda. Kami tiap hari restoran Sunda. Di rumah ngapain saya ke restoran Sunda lagi? Dia masak lebih, ini bukan pura-pura, ini beneran. Beneran kan, Ma? Beneran. Ini beneran. Karena seluruh cucu saya puji dia. Soal masak, oh Nyai masakannya itu enggak ada bandingan, enggak ada tandingan. Aku sedang mikir, apa cucuku ini niru aku? Sudah mulai pintar menjilat. Iya, saya tidak tahu itu saudara ya. Saya tidak tahu. Tapi itu tulus seperti itu. Nah ini, saya kasih contoh praktis. Rumah tangga itu tidak bisa teori, tidak bisa metode, tidak bisa rumus. Rumah tangga itu praktek sehari-hari. Amin, saudara. Real. Gak bisa rumus ini. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Apa hubungannya? Saudara ya sudahlah. Tidak usah dibuat Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Ya itu jangan saudara pikir di situ ada jenis kelamin. Enggak. Bapak kami di sorga. Saudara pikir Bapak itu punya jenis kelamin laki-laki. Saudara. Nanti ada yang mau ganti. Ibu kami di sorga. Saudara, orang gak ada jenis kelaminnya. Hanya tata bahasanya ada maskulin, ada feminim. Tata bahasa. Bukan menjelaskan jenis kelamin. Gitu. Jadi dikandung Roh Kudus, apa Roh Kudus perempuan? Saudara, karena kata kandung. Itu. Jenis kelamin kata-kata itu jenis bahasanya feminim. Jenis kelaminnya tidak ada. Jadi dari situ. Nah kembali lagi. Di situ letaknya. Kita lanjutkan sekarang. Ayat yang ke-25. Ayat 25. Ya terakhir. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya. Tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka keduanya telanjang. Tapi mereka tidak merasa malu. Kenapa demikian saudara? Karena dikatakan dengan nyata. Ya. Dia telanjang melihat dirinya sendiri. Kan dua menjadi satu. Saya ingin kasih contoh. Coba kita baca. Efesus 5 ayat 28. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sama seperti tubuhnya sendiri. Di situ letaknya. Artinya telanjang di sini. Semua berpakaian kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan, amin. Pakaiannya itu. Nah, dia melihat dirinya sendiri, mengasihi tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi tidak ada egois. Kenapa demikian? Karena dua menjadi satu. Kalau saudara punya masalah malam hari ini, datang kepada Tuhan. Doakan pada Tuhan. Amin saudara. Ya amin. Ya nanti kita berdoa. Suami istri yang duduk bareng. Pegang genggam tangan istrimu. Berdoa bersama. Amin saudara. Ya pegang tangan istrimu. Jangan istri orang lain.
Itu tangan istrimu. Saya percaya.